dimanapun kalian semua berada. Kita akan membicarakan dua hal yang berbeda, dua konteks yang berbeda antara anak muda dan politik dalam satu ruang gitu ya. Nah, bagiku sebagai seorang pribadi melihat politik ini adalah satu ruang busuk yang tidak layak untuk dimasuki. Karena mungkin ini alasan pribadi ya. Ketika kita melihat kondisi sehari-hari di televisi, di berita, di koran, dimanapun itu ada kecenderungan politik itu dimainkan oleh partai gitu. Artinya kecenderungan sekarang itu ketika kita bicara partai adalah bicara politik gitu. Sehingga ruang pertarungan dalam politik itu hanya milik segelintir orang yang punya akses terhadap partai tersebut. Kecenderungan sekarang bagiku melihat ketika kita bicara politik itu sudah menjadi semacam manifestasi dari partai gitu. Ada kecenderungan kita melihat di kehidupan kita sehari-hari sekarang kalau orang udah bicara politik udah bicara partai gitu. Dia sudah nggak bicara politik sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat, menciptakan perubahan dia. Jadi kecenderungannya ketika kau punya akses terhadap politik dalam konteks partai tadi, yang ada adalah kau punya akses terhadap berbagai hal, sumber daya dimanapun di Indonesia, contoh kecil Indonesia. Kalau punya akses terhadap partai, maka punya akses terhadap sumber daya dan kekayaan di tempat lain gitu. Jadi ada semacam apa ya? Pemenang pemilu itu adalah penguasa yang berhak secara penuh juga melalui kadernya tentunya di DPRD, DPR, di berbagai daerah itu untuk menentukan ini sumber daya mau dibawa kemana gitu. Yang punya hak untuk memutuskan itu kan politik yang dalam bayanganku itu sendiri sudah melekat sekali dengan partai itu. Artinya itulah yang membuat pada akhirnya banyak anak muda itu melihat politik itu dari sisi anak muda itu melihatnya sebagai ruang busuk yang tidak layak untuk dimasuki gitu. Eksklusif ya. Ya. Sudah begitu anak muda ketika bicara politik pun dia bukan orang yang secara pribadi mengeluarkan ide, tapi hanya usuk tombak untuk melaksanakan ide-ide tersebut, ide-ide partai gitu. Jadi aku melihatnya begitu. Nah, menurut Bung bagaimana? Ya, benar ya ketika kita mencoba memahami dua hal ini gitu. Tadi di awal Bung sudah sampaikan gitu betapa terdikotominya atau seakan-akan terdikotominya wacana soal kepemudaan ini dengan wacana soal politik gitu kan. Nah, aku pikir di situ sudah ada, itu sudah jadi salah satu gejala gitu. Kenapa bisa demikian gitu kan? Nah, kalau aku melihatnya ya mungkin salah satunya seperti yang Bung katakan tadi bahwa politik itu sudah terkesan sangat eksklusif gitu di mata pemuda-pemudi kita ini. Jadi yang dinamakan politik itu ya otomatis kita bicara soal demokrasi elektoral gitu, pemilu, bicara soal partai, bicara apa lagi, bicara soal kalau sekarang ya anak muda masuk partai misalnya ya itu udah untuk gagah-gagahan misalnya pakai baju partai, bahkan kita juga melihat gejala-gejala misalnya anak-anak muda sekarang masuk partai terus main TikTok gitu kan, itu jadi gejala yang ini ya itu tadi menunjukkan bahwa pemuda dengan politik gitu pada satu titik itu memang bersatu gitu. Artinya pemuda masuk politik, tapi dengan masuknya pemuda ke politik itu kita nggak tahu mau ngapain gitu, mau main TikTok kah atau mau menyumbangkan ide dan gagasannya seperti yang Bung sampaikan tadi gitu kan. Karena kenyataannya ya memang itu hampir nyaris sangat sulit untuk kita menemui yang begitu kan, yang ada anak muda
terus terjun ke politik, katakanlah jadi anggota partai, tapi ya kita sulit menemukan ide dia sebenarnya apa, gagasan dia apa gitu. Dan bahkan dalam banyak kasus ya kayak yang Bung sampaikan tadi, mereka ini muda-mudi ini jadi pelaksana aja tadi, kayak istilah yang Bung sampaikan tadi gitu kan. Jadi yang punya ide adalah ya pihak-pihak yang ya tetap generasi tua ini gitu, tapi yang melaksanakan atau yang menjadi pendengung gitu, yang mengamplifikasi eh, jargon-jargon partai ini ya pemuda-pemuda itu tadi gitu. Nah itu satu persoalan yang cukup krusial ya menurutku kalau kita bicara soal anak muda di dalam dunia perpolitikan. Itu sih. Nah, kalau kita melihat kondisi tersebut, minimnya peran anak muda itu gitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kemudian kita lihat politik itu sangat identik dengan keputusan partai gitu. Nah, apakah politik itu sebenarnya sesempit itu gitu? Ya, politik itu harusnya tidak sempit ya. Makanya ya kalau secara definisi misalnya apa sih itu, apa sih politik itu kan gitu ya. Ya segala upaya kita untuk membuat keputusan gitu, membuat keputusan untuk diri kita sendiri atau untuk kelompok, untuk komunitas gitu. Dan tentu ketika kita mengambil keputusan untuk diri kita sendiri, tentu itu ada kaitannya juga, bersinggungan juga dengan kehidupan sosial kita gitu kan, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita bersosialisasi begitu. Nah jadi menurut secara definisi paling sederhananya ya politik itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan dalam rangka bertahan hidup, survive, memenuhi kebutuhan kita dan mewujudkan kepentingan kita, kepentingan kelompok kita, ya itulah politik gitu. Dan dalam pengertian yang sederhana itu ya kita berpolitik dalam berbagai level gitu, dalam bermacam tingkatan. Kita berpolitik di keluarga kita berpolitik di sekolah, di kampus, kita berpolitik di tempat kerja gitu. Nah itu sih politik kalau aku memahaminya ya. Dan dalam konteks kenegaraan, dalam pemerintahan ya tentu politik itu ya itu tadi, tentu segala upaya, segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan oleh warga negara untuk memenuhi kebutuhannya tadi, mencapai kepentingannya. Dan dalam hal ini itu direpresentasikan oleh partai politik, direpresentasikan oleh anggota legislatif, anggota ya semacam itulah. Tapi kemudian kan itu idealnya gitu kan, politik yang ideal bagi kita sebagai awam lah ya, mungkin secara teori berbeda gitu. Tapi itulah tadi misalnya ketika aku sebagai yang muda melihat politik tadi sebagai ruang yang sudah dikooptasi oleh kekuasaan gitu, kemudian ternyata idealnya politik itu misalnya bisa digunakan sebagai alat sebenarnya untuk mensejahterakan rakyat gitu kan. Lalu kemudian dia juga mengkooptasi ide gitu. Seakan-akan misalnya di era sekarang itu anak muda itu tidak proaktif terhadap isu sosial, tidak proaktif untuk ikut serta dalam politik gitu. Pandangan-pandangan itu kan terjadi itu sekarang. Tapi justru aku melihat anak-anak muda ini diharapkan sih sebenarnya hanya untuk ikut serta dalam partisipasi pemilu gitu. Sesederhana itu politik atau konteks kita sekarang itu melihat anak muda gitu. Artinya mereka hanya dibutuhkan suaranya gitu. Padahal beberapa orang kita katakanlah yang punya kesadaran, lalu punya akses terhadap buku, punya akses terhadap wacana, terhadap berita gitu, melihat anak-anak muda ini diajak hanya untuk ikut pemilu, lalu kemudian setelah pemilu itu diabaikan gitu, dia tidak diikutsertakan. Karena secara komposisi penduduk mungkin ya pemuda ini, anak muda ini ya cukup signifikan ya kan.
ya dia cukup signifikan untuk bisa memenangkan pemilu itu. Ya suara anak muda itu sangat sangat besar gitu kan. Jadi mungkin itulah kenapa kita sering menemui ada partai-partai politik yang pakai jargon-jargon pemuda gitu kan. Apalagi sekarang milenial, Gen Z apa segala macam, dia pakai itu ya untuk mengambil simpati anak muda. Tapi adalah staf milenial gitu ya. ya staf milenial, ya bahkan ya ada gejala-gejala seperti itu kan. Staf sus presiden ya kemarin, staf sus milenial gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai generasi milenial juga nih, apakah kita merasa terwakilkan dengan staf sus itu? Wah, kalau aku enggak lah gitu kan. Karena kalau kita lihat, kita bedah latar belakang staf sus ini, ya ada yang anak pejabat lah, ada yang udah punya startup di usia 20-an lah. Tapi artinya ya itu, ya kita kalau mau mendekati itu dengan secara kita mau membedah struktur masyarakat kita ini gimana gitu kan. Maksudnya ya ada staf sus anak-anak yang disebut-sebut milenial, anak muda, tapi ya mereka itu bisa dibilang anak-anak muda yang punya privilege gitu loh. Punya privilege, bisa sekolah ke luar negeri, bisa mengakses pendidikan, sumber daya seperti Bung katakan tadi gitu kan. Jadi ya kita pada dasarnya punya garis start yang berbeda dengan mereka itu gitu. Kenapa kita tiba-tiba pengen suara kita diwakilkan oleh mereka gitu? Nah, menurutku enggak juga, karena pasti kebutuhan kita, aku yakin kita punya kebutuhan yang berbeda misalnya dengan pemuda-pemuda, kaum muda dari kelas-kelas tertentu gitu, kelas menengah, kelas bawah, kelas pekerja. Kita ini misalnya anak muda yang kelas pekerja, anak-anak yang orang tua kita juga kelas pekerja gitu. Nah, kebutuhan kita beda. Ya. Dan akses pun sangat berbeda sih sebenarnya kan. Beda. Dan jangan-jangan sebenarnya pemuda itu juga harus dibedah lagi sebenarnya, apa itu pemuda gitu ya, dalam ruang pembicaraan kita terhadap apa ini ya, dalam kondisi kehidupan sehari-hari kita, dalam kondisi perpolitikan kita gitu. Anak muda ini pun harus dibedah lagi gitu, anak muda yang seperti apa sih gitu. Nah, atau suara anak muda yang mana sih yang ingin digait politik ini gitu, dan anak muda mana sih yang memilih apatis gitu. Kalau menurut pandangan Bung itu layak nggak kita melihat bahwasanya anak muda itu nggak satu suara, justru dia punya latar belakang yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda, yang tidak bisa diidentifikasi hanya anak muda aja gitu. Ya artinya anak muda itu beragam gitu. Begitu juga dia kalau bicara politik gitu, apakah misalnya anak muda yang kita bahas ini hanya anak muda yang ikut memilih gitu, atau ikut berkampanye, atau justru ada nggak peluang berpolitik itu juga tidak harus ikut serta di dalam sistem perpolitikan itu, atau justru dia mengambil sikap dari luar gitu. Ada nggak peluang itu? Ya mungkin pertama soal definisi pemuda itu gitu ya, itu menarik juga itu. Apakah kita memaknai pemuda ini hanya dari segi usia misalnya? Ya mungkin iya, mungkin tidak gitu. Tapi intinya adalah, kalau dalam pandanganku sendiri justru kadang jargon-jargon pemuda ini kadang nggak relevan gitu untuk dalam memasuki sebuah kontestasi wacana gitu. Kadang nggak relevan kita mengidentifikasi sebagai kelompok muda atau mengidentifikasi kelompok yang lain sebagai kelompok tua gitu kan. Makanya aku ada satu ungkapan yang menarik gitu kan, yang mengatakan bahwa youth it's nothing to do with age gitu. Tidak ada urusannya dengan usia. Youth itu lebih ke attitude gitu. Jadi ke sikap, ke perilaku kita. Bagaimana kita menyikapi sesuatu, bagaimana kita
merespon sesuatu gitu kan. Nah aku lebih suka memakai paradigma yang seperti itu, dimana aku meyakini memang ya ketika setiap orang yang sedang berada di fase masa mudanya itu gitu ya, di usia kepala 2, kepala 3 misalnya, ya kita punya kecenderungan untuk melawan kemapanan, melawan penindasan gitu. Kita nggak mau didikte, dan kita punya sensibilitas yang lebih tinggi mungkin dari manusia yang udah memasuki fase masa tua mungkin. Umur 50 tahun, umur 60 tahun ya tentu manusia itu pengen hidup damai, pengen hidup mapan gitu kan. Nggak harus kerja banting tulang lagi hanya untuk sekedar makan gitu. Aku memahami pemuda itu ya yang begitu gitu kan. Tapi dalam kenyataannya ada muda itu adalah semangatnya ya, bukan usia dan tubuhnya ya. Kalau dia punya semangat, kita katakanlah emansipatoris gitu ya, punya semangat untuk mengubah, punya semangat untuk memperbaiki adalah muda gitu. Walaupun dia masih, kita katakanlah usianya udah tua gitu ya, tetap kalau dia semangatnya masih di perubahan itu, dia masih muda gitulah ya kecenderungan. Aku mempercayai itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Jadi bukan semata-mata ungkapan-ungkapan yang meaningless gitu, kita walaupun udah tua tapi jiwanya muda gitu, itu bukan sekedar ungkapan menurutku, tapi itu memang suatu kenyataan gitu, kebenaran ya. Kalau kau memang katakanlah kau berusia 40 tahun, 50 tahun tapi kau masih punya semangat untuk melakukan perubahan, untuk membebaskan kaum lemah gitu. Membebaskan diri sendiri dan orang lain dari ketertindasan gitu ya, kau muda gitu. Nah, tapi yang terjadi di kita, di lingkungan kita, di society kita ini kan, kalaupun ada ini kelompok-kelompok tua ini yang pakai jargon walaupun udah tua tapi semangatnya tetap muda, itu bukan karena dia punya semangat emansipatoris tadi, tapi karena memang dia kebetulan aja dia ngopi-ngopi dengan anak muda misalnya gitu. Jadi pencitraan gitu kan. Ya dia udah tua tapi gaulnya sama anak muda, ya dia merasa masih muda gitu. Meskipun ya itu salah satu dari beberapa cara mungkin ya, dan satu cara yang paling gampang untuk memilah antara mana yang muda mana yang tua ya usia memang gitu. Tapi kita tidak berpatokan di situ. Tapi berpatokan pada semangat ya. Nah, harapan kita adalah anak muda itu menjadi katakanlah kita sering mengucap istilah agen perubahan gitu ya. Atau anak muda itu adalah orang yang harus terlibat aktif dalam konteks perubahan sosial itu sendiri gitu ya. Semangat itu kan harus dimiliki anak muda gitu. Lalu kemudian ada partai yang sudah menetapkan dirinya untuk melakukan apa gitu. Artinya dia sudah punya visi misi. Di luar konteks yang mungkin saja kita katakan di luar konteks visi misi itu, dia mungkin saja tidak mau terima gitu. Sementara ada anak muda yang melihat situasi, misalnya ada nih hal baik yang bisa dilakukan untuk perubahan di masyarakat gitu. Konteks partai politik kita atau sistem politik kita sekarang menerima nggak ide-ide yang begitu? Bisa jadi. Aku nggak berani menyimpulkan juga, tapi kecenderungannya mungkin yang kulihat adalah ya anak-anak muda yang gabung partai itu mungkin karena dia memang menemukan relevansi antara prinsip-prinsip dia lah katakan dengan visi misi partai itu gitu. Jadi dia mungkin merasa relevan, kayaknya ini partai gue banget nih gitu mungkin ya kan. Akhirnya dia masuk ke partai itu gitu. Kecenderungannya mungkin masih di tingkat itu ya kalau aku melihatnya gitu. Karena kembali lagi dari asumsi yang kita pakai di awal gitu, bahwa
partai politik yang ada saat ini ya belum representatif gitu, belum mewakili suara kita. Nah dia masih di situ kan asumsi yang kita pakai tadi di situ. Nah makanya ketika ada pun anak muda yang masuk partai, ya sorry to say, tapi ya mungkin kamu harus ikut gitu ya. ya dia belum ini kan, artinya dia memang tidak punya kebaruan berpikir gitu. Makanya dia menemukan relevansi di partai dengan apa ya, dengan situasi yang seperti itu gitu. Nah, kita lihatlah kondisi di mana ternyata tadi kita katakan anak-anak muda ini kan kesulitan nih kalau punya ide-ide lalu kemudian masuk ke partai, kecenderungannya ngikut kan gitu kan. Apakah berbicara politik itu semata-mata hanya bicara partai politik dan pemilu gitu? Apakah kegiatan-kegiatan lain yang punya tujuan perubahan itu bisa dikatakan sebagai tindakan politik juga? Ya itu politik, karena itu tadi asumsi yang kita pakai kan, ya politik itu adalah tindakan-tindakan segala sesuatu yang kita lakukan dalam rangka menciptakan perubahan sosial itu kan. Dan itu tidak hanya bisa tercapai dengan tindakan-tindakan politik mainstream tadi, partai politik, ikut pemilu gitu ya, tidak hanya melalui itu, tapi kita juga bisa menciptakan perubahan melalui pendidikan, melalui kerja-kerja kebudayaan dan sebagainya. Artinya itu tindakan politik ya. Dan menurut Bung sebagai anak muda, apakah Bung lebih menyarankan misalnya kita yang muda ini melakukan kegiatan-kegiatan tindakan politik di luar parlemen tadi, kita katakanlah ekstra parlemen, yang kita anggap dapat menjadi alat untuk mencapai perubahan? Dan menurut Bung itu penting nggak bagi kita untuk ikut di situ, atau justru ya kita ambil tindakan diam saja gitu? Udahlah gitu, biarkan aja mereka yang ngomong, kita cari makan sendiri gitu. Kalau diam saja mungkin enggak ya, tapi itu tadi kalau aku pribadi melihatnya kerja-kerja politik dalam arti parlemen tadi ya, kita masuk partai politik atau kita ikut pileg gitu, pemilihan legislatif, terus jadi anggota legislatif dan seterusnya, ya itu bisa jadi kayak yang aku sampaikan tadi, bisa jadi salah satu kanal, jadi salah satu channel untuk membangun negeri ini. Budiman Sujatmiko bilang kan gitu kan, ya berpolitik ini adalah membangun negeri dengan ide, katanya gitu, dengan gagasan. Jadi memang begitulah cara mainnya di kanal itu. Ya, tapi menurutku gini, kalau kita katakan dia adalah perubahan yang di ide ya, ada idenya tadi. Ide itu kan beragam. Ide yang seperti apa sih yang mau kita bawa, atau justru kita bebas saja gitu? Atau apakah ide itu kan bukan satu kesatuan tunggal gitu? Ide artinya ada banyak ide nih. Ide mana sih yang mau dibawa gitu? Karena ini jadinya pertarungan di dalam konteks politik itu, jadinya ya betul dia dibilang seni untuk menguasai gitu. Jadi bisa saja kita katakan ide itu adalah alat untuk menguasai. Kalau menurut pandanganmu, kira-kira yang seperti apa sih ide yang layak dijadikan sebagai ini landasan kita untuk membangun gitu? Ini pertanyaannya seakan-akan saya ini yang mau jadi caleg ini. Enggak. Tapi sederhananya ya ide yang bagaimana ya? Ya menurutku ide yang sebisa mungkin merepresentasikan sebanyak mungkin kepentingan masyarakat gitu. Jadi kata kuncinya adalah kemaslahatan sebanyak mungkin orang. Kesejahteraan orang lah gitu ya. Soal pertanyaan ekstra parlemen tadi itu kan penting jadinya ya. Kalau dari kutangkap dari pernyataan-pernyataan Bung Arya, tidak melulu harus berada di dunia politik yang selalu dikooptasi oleh partai, pembicaraan partai lalu pemilu, tapi ternyata
kita bermain di ekstra parlemen, teman-teman anak-anak muda yang melakukan atau memilih jalan demonstrasi, pendidikan politik, itu juga adalah bagian penting dalam jalannya kegiatan-kegiatan konstitusional ya, atau kegiatan bernegara ya. Dan menurut Bung, sebagai anak muda itu kenapa sih penting bagi kita untuk melakukan tindakan-tindakan politik tadi? Menurutku itu penting, dan sederhananya begini, karena tentu kita membutuhkan keseimbangan gitu kan, keseimbangan, dan dalam beberapa hal itu sifatnya komplementer gitu kan, jadi saling melengkapi gitu. Artinya di samping politik mainstream tadi, politik di yang Bung katakan parlemen itu, tetap ada tindakan-tindakan politik di luar itu gitu. Pendidikan politik yang di Bung maksud tadi misalnya, atau dengan turun ke jalan, melakukan aksi, menyuarakan suara-suara masyarakat marginal gitu kan, itu perlu sebagai tindakan untuk melengkapi itu tadi, politik mainstream itu tadi, politik arus utama itu tadi. Cuman yang jadi soal mungkin ketika kita melakukan tindakan-tindakan politik ekstra parlementer tadi, tapi kita tapi kita pada posisi udah bodo amat gitu dengan parlemen itu, udah bodo amat dengan anggota DPR, udah bodo amat dengan partai politik gitu kan. Kita di posisi itu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, artinya sifatnya nggak komplementer lagi kan. Tapi kita memang udah pada tahap wah ini nggak betul ini anggota DPR ini udah nggak betul lagi. Jadi kita nggak butuh jadi kita mau bersuara pun langsung aja gitu, turun ke jalan, aksi gitu kan. Dan dengan harapan pemerintah yang punya kuasa untuk mengambil kebijakan atas persoalan itu bisa melihat kita dan akhirnya mencoba untuk menyelesaikan persoalan itu. Kalau menurutmu itu dilihat nggak itu? Kita ketika melakukan aksi dilihat nggak itu? Di luar pengawasan nggak itu? Ada yang tidak dilihat, ada yang dilihat tapi bodoh amat. Iya. Gitu. Karena di situ tadi aku melihatnya jadi satu tantangan gitu kan. Makanya tadi aku bilang ada satu fase di mana seharusnya tindakan-tindakan parlemen jalanan ini, beberapa kawan menyebutnya seperti itu, parlemen jalanan ini harusnya bisa lebih membantu kerja-kerja di parlemen ini kan. Artinya ketika kita aksi, harusnya ya anggota DPR kita melihat itu dan kemudian menyampaikan itu ke eksekutif gitu, ke pihak-pihak terkait gitu. Tetapi kan ternyata enggak gitu. Kita aksi pun di depan kantor DPRD, DPR-nya kabur semua kan dari pintu belakang. Bodoh amat gitu. Bodoh amat gitu. Jadi memang pada tahap itu udah agak kronis ya penyakitnya mungkin. Tapi aku agak bingung sih sebenarnya. Tapi mungkin saja kalau menurutku sih konteks ekstra parlemen tadi, kita katakanlah begitu, menurut pandanganku sendiri sih ya, itu adalah satu langkah taktis untuk mencapai perubahan, dan itu bagian dari kampanye untuk menyuarakan adanya kegelisahan di para orang-orang yang masih berpikir lah dalam konteks itu, yang memilih untuk tidak diam gitu, walaupun itu jalan yang sulit untuk mencapai perubahan. Kadang-kadang begitu. Aku pernah mendengar begini, bahwasannya kekuasaan sekarang itu tidak punya oposisi lagi gitu. Artinya sekalipun ada dua kelompok yang bertentangan yang memilih untuk mencapai puncak kekuasaan tadi, dua-duanya ini sebenarnya kepentingannya sama. Cuma kepentingannya sama, yaitu kekuasaan ya. Tapi hanya kelompoknya yang berbeda gitu. Apakah menurut Bung pada akhirnya kita akan menggunakan istilah bahwa di era yang sekarang ini yang menjadi oposan gitu, oposisi permanen terhadap kekuasaan,
itu adalah kelompok muda itu sendiri. Yang ya kalau kita lihatlah misalnya contoh, udah nggak ada partai semua yang punya lobby kekuasaan, itu semua punya kepentingan yang sama sebenarnya, nggak untuk rakyat gitu. Iya. Dan yang ide bahwasannya kelompok muda inilah yang harusnya jadi oposan permanen itu, menurut Bung itu layak nggak dijadikan sebagai ini landasan itu? Ya harusnya sih gitu ya, menurut aku pun percaya itu gitu ya, yang menjadi oposan abadi terhadap kemapanan itu ya anak muda gitu, kelompok muda gitu kan, dari dulu dari sononya memang udah begitu gitu kan. Sejak zaman Indonesia mau merdeka pun kelompok muda lah yang punya andil, selain besar dia signifikan gitu, menentukan jalannya sejarah bangsa ini gitu kan. Kita bisa bayangkan misalnya kalau golongan muda tidak menculik Soekarno-Hatta misalnya dan mengasingkannya ke Rengas Dengklok dan mendesak supaya memproklamasikan kemerdekaan misalnya, mungkin ada banyak kemungkinan yang akan terjadi gitu. Poinnya adalah tindakan pemuda ini membuat kita independen gitu kan. Jadi mungkin itulah salah satu yang membedakan kelompok muda dengan kelompok yang lebih tua mungkin gitu kan, bahwa pemuda ini punya tingkat dependensi yang lebih rendah gitu kan, artinya dia lebih indie gitu, dia lebih merdeka, dia nggak peduli dengan ancaman, dia nggak peduli dengan dia nggak mau tergantung dengan hal-hal, dengan pihak-pihak di luar sana gitu kan. Dia punya kemerdekaan gitu, kebebasan untuk ini prinsipku dan aku akan mati untuk prinsipku gitu. Seradikal itulah pemuda gitu. Iya, jadi aku percaya bahwa kelompok muda ini, anak muda ini adalah oposan abadi terhadap kemapanan gitu ya, oposan terhadap ya dalam konteks itu tadi politik pemerintahan. Kaum muda adalah oposan terhadap pemerintahnya gitu. Jadi tapi dengan catatan adalah pemuda itu tidak semata-mata jadi kontrarian ya, jadi dia hanya pengen mengatakan kebalikan dari apa yang dikatakan oleh penguasa, dari pemerintah gitu. Nggak seperti itu gitu, tapi dia punya gagasan-gagasan alternatif atas apa yang ditawarkan oleh pemerintah gitu kan. Jadi ketika pemerintah bilang A, kaum muda ini tidak harus mengatakan tidak A gitu, bukan A gitu, tapi dia bisa katakan ya, kalau ketika pemerintah katakan A, pemuda bisa katakan B atau C gitu atau D gitu, dengan alasan bahwa A yang dikatakan oleh pemerintah ini tidak punya dampak baik gitu ke masyarakat, misalnya itu tadi yang kukatakan kemaslahatan umat ya gitu sih. Jadi kan kalau melihat pernyataan Bung yang soal pemuda itu harus menjadi oposan abadi terhadap kekuasaan lah gitu ya. Iya. Artinya kepentingan dia adalah kepentingan masyarakat gitu, yang melihat ada poin di dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu menyalahi apa yang seharusnya dilakukan dia gitu kan. Jadi ini kan umum ini di pandangan masyarakat, misalnya pemerintah kan sudah melakukan hal-hal baik gitu. Pemerintah sudah membangun A, membangun B, membangun C gitu. Dan bagi banyak orang misalnya, ngapain sih kamu bersuara lagi, ngapain kamu demo-demo terhadap pemerintah? Padahal dia sudah melakukan semuanya gitu. Nah, justru kalau melihat pernyataan Bung tadi, ketika kita bicara anak muda, ketika ada 10 yang dilakukan pemerintah baik dari 11 gitu,
si oposan permanen itu adalah melihat yang satu itu gitu. Artinya kritik kita terhadap itu gitu kan. iya Kita sebagai anak muda melihat pemerintah ini memang lakukan 10 yang baik gitu. Tapi ada satu hal yang bolong yang ya jangan didiamkan, karena kalau kita diamkan itu malah merusak semua gitu. Artinya itu sih, apakah itu posisi pemuda yang Bung maksud gitu? iya benar yang Bung katakan itu tadi gitu, bahwa nah itulah tadi yang ku sampaikan, bahwa pemuda ini punya sensibilitas gitu kan untuk melihat yang satu itu gitu. Nah mungkin kelompok yang lebih tua itu dia akan lebih condong melihat yang 10 tadi gitu kan. Makanya ini hal yang menarik ini, terutama dalam konteks pemerintahan sekarang ini gitu ya. Bahwa misal ketika Presiden Jokowi berhasil membangun jembatan, membangun jalan tol, atau membangun apalah di Pulau Kalimantan gitu. Nah, kita yang di Sumatera ini bisa aja dan bahkan punya kecenderungan untuk melihat itu sebagai kesuksesan bersama gitu kan. Nah, dalam artian gini ya, kita udah menganggap itu sebagai sebuah kesuksesan gitu. Padahal itu ya secara jarak mungkin itu udah sangat jauh dari tempat kita tinggal misalnya gitu. Ya, tentu kita tidak mau terlalu membeda-bedakan kita yang tinggal di sini dengan kawan-kawan kita yang tinggal di pulau lain misalnya, bukan, tapi penekanannya adalah di situ tadi gitu. Mungkin kaitannya lebih ke ini kali ya, ke era digital sekarang gitu kan, era dimana apa istilahnya udah kita ada istilah hyper connectivity gitu gitu, keterhubungan kita ini udah bablas gitu maksudnya. Ya dalam arti ya itulah hyper connectivity namanya. Jadi ya di era digital yang hyper connectivity ini, masyarakat jadi punya ini kan, punya akses yang lebih masyarakat punya akses untuk mengetahui apa yang terjadi di luar sana gitu. Jangankan di pulau, jangankan orang Sumatera tahu apa yang terjadi di Kalimantan, tapi orang Sumatera juga bisa tahu apa yang terjadi di Lebanon misalnya, apa yang terjadi di Amerika Serikat sana. Nah, jadi itu kembali lagi ke yang tadi gitu. Nah, pemuda itu tidak melihat dengan cara seperti itu gitu, tapi dia melihat hal-hal yang seringkali tidak terlihat gitu, invisible gitu kan. Jadi dia punya kepekaan untuk melihat satu kekurangan itu tadi. Karena apa? Karena ya mungkin dia juga melihat di situ ada masyarakat yang terpinggirkan misalnya, yang dipinggirkan gitu kan. Jadi dia lebih memperdulikan itu tanpa harus mengkonfrontasikan itu dengan 10 hal yang udah berhasil tadi gitu kan. Ya dia oke gitu ya, berhasil, tapi ini masih ada satu loh, masih ada masyarakat yang terpinggirkan ini loh. Nah itu yang diperjuangkan dia. Nah persoalannya di lingkungan, di society yang belum terdidik secara optimal gitu ya, belum punya nalar kritis untuk memahami itu. Nah biasanya kan kita dikonfrontasikan dengan itu kan. Maksudnya ketika Bung misalnya mengkritik satu kebijakan, Bung akan di counter dengan 10 kebijakan yang berhasil itu tadi gitu. Ya kau tengoklah dulu ini gitu, kau apresiasi lah gitu. Padahal Padahal cara kita ngapresiasi itu adalah cara mengkritik dia, ada yang masih kurang, ya kan? Dan kalau kita mau radikal ya sebenarnya itu ngapain diapresiasi gitu, itu tugasnya negara, tugasnya pemerintah gitu. Itu kalau kita mau radikal gitu kan. Tapi kalau kita memang masih mau mempertimbangkan moralitas, etika, ya oke, ayo apresiasi, itu sah-sah aja gitu. Tapi yang menjadi konyol adalah ketika kita mengajukan satu kritik tapi kita di counter dengan narasi-narasi keberhasilan pemerintah gitu. Itu nggak masuk akal sih.
Ya, menurut Bung itu narsis gak? Atau layak nggak seorang pemimpin itu menjual apa yang sudah dia lakukan? Atau justru seharusnya pemimpin itu ya nggak menunjukkan aku sudah berhasil A B C D E gitu kan? Justru dia harus legowo, oh ya ini kesalahan yang harus aku perbaiki gitu ya. Iya harusnya sih gitu ya, harusnya apalagi kalau yang pemerintah itu punya tindakan yang aktif untuk itu gitu, untuk menjual narasi kesuksesan itu, ya itu narsis sih. Belum lagi kita lihat arus modal yang dipakai untuk kesuksesan ABCD itu mungkin di diskusi yang berbeda ya, tapi belum lagi kita masuk ke ruang baik yang dimaksud pemerintah itu sebagai sebuah baik yang belum tentu baik sebenarnya bagi orang lain gitu. Masih perdebatan itu ya kan. Lalu kemudian itu dijual. Sementara ada beberapa pemuda lain di luar yang tidak mau tahu soal politik ya. Ada pemuda lain yang turun ke jalan, yang melakukan demonstrasi, mengkritik pemerintah, lalu kemudian dikriminalisasi gitu. Dimasukkan ke kriminal orang yang dianggap sebagai orang yang tidak pro terhadap kekuasaan. Padahal ini menurutmu macam mana pandangan itu? Ya itu terjadi ya. Kayaknya sampai hari ini pun kriminalisasi itu masih terus terjadi gitu kan. Ya terakhir ini bahkan terjadi ke Fathia sama Haris Azhar misalnya di Jakarta, yang padahal mereka bicara dalam konteks kepentingan publik gitu kan. Mereka membedah kasus yang ya kaitannya dengan kepentingan publik gitu. Jadi ya harusnya itu masih dalam koridor kebebasan berpendapat, freedom of speech gitu kan. Tapi ternyata pejabat kita melihat itu secara berbeda gitu. Dia melihat itu sebagai tindakan yang mencemarkan nama baiknya lah, apalah itu. Dan sialnya itu masih diakomodir oleh hukum kita gitu kan. Jadi memang hukum kita masih memberikan celah untuk itu, pencemaran nama baik, yang gitu-gitu kan. Akhirnya pejabat itu yang memakai pasal-pasal itu tadi, pasal-pasal pencemaran nama baik untuk mengkriminalisasi pemuda-pemuda atau siapapun sebenarnya, tidak hanya pemuda gitu. Pokoknya mengkriminalisasi masyarakat sipil yang bersuara gitu. Kita udah banyak bahas tadi sampai kemana-kemana gitu, dan aku mungkin sebelum kita mengakhirinya gitu kan, tanggapan terhadap anak-anak muda yang memilih untuk menjauhkan diri dari tindakan politik itu bagaimana? Menjauhkan diri, kalau dia menjauhkan diri untuk kemudian mengambil jarak dari politik itu nggak masalah menurutku gitu. Bahkan itu dalam batas-batas tertentu ya itu ideal gitu, idealnya begitu gitu. Pemuda harus mengambil jarak untuk supaya dia bisa melihat lebih jernih gitu kan, dia melihat politik itu gimana sih sebetulnya, orang-orang di dalam perpolitikan itu gimana gitu. Jadi supaya kita bisa punya perspektif yang lebih oke gitu kan, kita harus mengambil jarak kan. Idealnya begitu. Tapi bukan berarti kita mutlak meninggalkan politik itu tadi. Tapi ini pandangan pribadiku gitu. Ini pandangan pribadiku. Jadi karena tadi lagi-lagi asumsi yang kita pakai dari awal adalah kita masih memandang politik itu sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial gitu kan, alat cara untuk melakukan perubahan sosial. Nah dengan asumsi itu ya ayo, memang kita pada titik tertentu pada akhirnya harus memahami politik itu seperti itu gitu, dan kita menggunakan politik itu untuk mencapai perubahan sosial itu tadi, dengan dilengkapi dengan upaya-upaya kita di luar politik itu tadi ya, dengan berkesenian misalnya sekarang banyak itu orang bikin lagu, nulis buku yang ide utama ceritanya itu mungkin adalah
bukan politik gitu kan, tapi mungkin percintaan remaja tanggung di tengah kota gitu tentang hal-hal semacam itu, tapi dia menyelipkan isu-isu politik, isu sosial gitu kan. Dan aku pikir ya pada akhirnya cara-cara seperti itu tujuannya salah satunya tentu untuk meningkatkan kesadaran anak muda kan terhadap isu-isu sosial itu, isu sosial politik itu sih. Nah, kalaulah tindakan dia tadi menjauh dari politik itu gitu katakanlah begitu, adalah diam, tidak mengambil sikap apapun, tidak berkarya apapun, atau justru hanya melakukan hidup dia untuk menikmati masa muda gitu kan, katakanlah begitu, lalu mengatakan ngapain sih aku ikut serta dalam proses itu, kita katakan tadi juga itu situasi yang busuk lah, situasi yang apa, pilihan dia adalah diam gitu Ya. Pilihan diam dalam arti tidak melakukan tindakan apapun dalam konteks berkreasi lah apa, itu bagaimana? Ya kalau Wiji Tukul bilang diam itu adalah pengkhianatan ya gitu. Iya. Tapi ya kalau kita mau pakai perspektif itu gitu, diam adalah pengkhianatan. Ya. Tapi dengan catatan mungkin ya itu tadi, dia diam tapi dia memang betul-betul nggak peduli lagi bahkan dengan lingkungan sekitarnya gitu. Nah kalau udah pada tahap itu mungkin ya aku juga sependapat gitu bahwa itu adalah pengkhianatan gitu. Tapi kalau dia menjauh dari politik, menjauh dari hal-hal berbau pemerintahan dan sebagainya, tapi di luar dia membangun komunitasnya sendiri gitu, misalnya membuat kelompok belajar, membuat sekolah-sekolah informal gitu kan, ya mungkin diam dalam arti itu adalah apa, bagus gitu kan. Dia kembali lagi ke situ, ada alternatif yang kita tawarkan gitu di luar dari apa yang sudah ada gitu, di luar dari kanal yang sudah tersedia untuk menciptakan perubahan sosial tadi. Ya itu tadi contohnya politik itu tadi gitu kan. Tapi satu hal yang menarik mungkin ketika kita udah pada tahap itu, misalnya kita membangun gagasan dan mengimplementasikan gagasan kita di luar politik itu tadi, dan seakan-akan itu nggak ada keterkaitannya lagi gitu, kayak kau mau berpolitik silahkan ke sana, aku bodo amat dengan politik, aku hidup dengan komunitasku, hidup dengan ide dan gagasanku, yang penting nggak kau intervensi gitu. Aku melihat itu agak apa ya, ya artinya politik itu memang udah kayak nggak diperlukan lagi gitu kan. Artinya buat apa ada politik dalam arti yang seperti itu tadi, buat apa ada partai politik, buat apa ada DPR misalnya, legislatif, ya bubarin aja gitu. Ya, sementara yang lain bisa berkontribusi dengan caranya masing-masing ya. Ya, kalau ternyata masyarakat udah bisa hidup dengan cara seperti itu gitu. Kalau ternyata masyarakat udah nggak butuh lagi representasi semacam itu, karena toh nggak pernah didengarkan gitu. Apa sih yang bisa disarankan untuk kita-kita yang muda ini dalam kondisi sekarang? Tindakan apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi ya menurutku pada titik tertentu sah-sah aja anak muda pada akhirnya terjun ke politik arus utama tadi gitu. Dia mau masuk partai politik dan mau nyalek kayak mau apa kayak gitu silahkan aja, tapi dengan catatan ya dia udah punya apa ya, punya ide, punya gagasan dan punya prinsip itu, nggak mau didikte gitu kan. Nah dia bisa masuk, dan ketika dia ternyata tidak bisa, ketika ide dan gagasan dia itu ternyata tidak diterima ketika di dalam, ya silakan dia keluar gitu, silakan dia mengkonsolidasikan kekuatan lagi untuk masuk ke dalam dengan lebih kuat lagi gitu kan. Karena pada akhirnya
dalam banyak kasus yang sering terjadi adalah seperti itu kan, ketika kita pengen mengubah dari dalam istilahnya, tapi yang terjadi justru kita yang berubah ketika ada di dalam gitu. Mungkin itu sih. Begitu dia teman-teman semua, bahwasanya ternyata politik dan pemuda itu tidak bisa lepas. Artinya dia adalah satu kesatuan utuh yang harus dibicarakan gitu. Dia tidak bisa dilepas. Bicara politik, bicara anak muda gitu. Ternyata pemuda itu justru punya peran penting dalam proses perjalanan sebuah bangsa. Karena pemuda itu punya peran penting dalam proses terjadinya perubahan, dan itu sudah dibuktikan oleh sejarah. Walaupun juga pemuda itu tidak bisa berdiri sendiri, dalam arti ya dia tidak bisa hanya pemuda tok gitu, tapi tetap dibutuhkan peran-peran lain, mungkin saja peran media, peran kelompok sosial lain selain pemuda, seperti misalnya gerakan civil society yang dimotori oleh banyak lembaga-lembaga yang bicara perubahan sosial di masyarakat gitu ya. Artinya begitu kita melihat, dan begitu podcast kita untuk hari ini teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast yang akan datang, pembicaraan tentunya yang juga lebih hangat, yang Dan pemuda siap nyalek. sudah pasti saya tidak akan pernah nyalek. Thank you.